Kamu bukan datang untuk mengantar makanan untuk Ouyang, kan? Kalau kamu ingin mendekati Ouyang, setidaknya kamu harus lebih serius. Barang murahan yang kamu beli sembarangan di jalan mau membuatnya tertarik padamu? Dia sudah makan di warungmu beberapa kali. Kamu pikir perutnya sama murahnya denganmu? Aku bicara padamu, kamu lihat kemana? Jangan salahkan aku kalau aku sudah memperingatkanmu. Jauhkan diri dari Ouyang. Aku lupa memberitahumu. Lin Mei sekarang adalah sekretarisku. Aku harus segera menanyakan di mana dia. Dia harus kembali sebelum Li Weiwei datang. Kenapa Lin Mei tidak mengangkat telepon? Lihat APA. Weiwei? Tidak ada APA. Kamu mau kemana? Nona Li Weiwei. Makanan ini semua dipilih sendiri oleh Ouyang. Kalau kamu pikir perut Ouyang murahan, silahkan kamu sendiri yang bilang padanya, jangan libatkan aku. Dan sekarang aku adalah sekretaris Ouyang. Ini adalah waktu kerjaku, maaf. Secretress. Kalau begitu aku ingin lihat apa yang kamu belikan untuknya. Sepiring mie murahan. Baik, aku akan menggunakan mie murahan ini untuk menghormati kebohonganmu yang tidak direncanakan. Kenapa kamu hari ini baju penakut? Kenapa tidak berani melawan? Apa karena aku benar? Lalu lihat ini apa lagi? Pangsit udang, aku suruh kamu jangan ikut campur. Lawanlah. Ya, aku memang tidak berani melawan. Aku memang menggoda Ouyang. Aku menggoda dia, kenapa? Aku menggoda dia, aku bersamanya. Kamu punya masalah? Wanita jalang, aku tahu. Aku tahu kamu mengaku, kamu menggoda Ouyang, kan? Wanita jalang, pelakor busuk. Kamu pelakor busuk. Pelakor, kamu pelakor busuk. Li Weiwei. Pelakor. Li Weiwei. Kamu sedang apa? Kakak, kamu datang tepat waktu. Wanita jalang ini mengaku dia menggoda Ouyang. Dan dia bilang dia sudah bersama Ouyang. Diam. Pergi dari sini. Kak, kenapa kamu selalu membelanya? Kamu lupa dia menuangkan anggur ke aku. Li Weiwei, sudah cukup kamu buat keributan. Memalukan. Pergi. Lin Mei, kamu sudah sampai mana? Kenapa beli makanan sampai lama sekali? Hampir seperti perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Pukul, pukul, pukul. Cantik, cantik, cantik. Kamu dengarkan baik-baik, nanti aku kirim pesan WeChat. Kamu harus langsung balas, dengar tidak? Kak. Bukan, bukan, aku tidak sedang membicarakanmu. Baik, aku segera ke sana. Kak, ada apa?
Duduk. Apa ini? Ini adalah arsip personalia sekretaris baruku. Ada masalah? Apa ada masalah dengan sekretarismu yang sebelumnya? Lulusan master yang bekerja sebagai asisten administratif untukmu. Aku tidak mengerti apa lagi yang tidak kamu puaskan. Justru karena terlalu puas, dia seorang lulusan master yang baik. Datang ke sini untuk menjadi sekretarisku. Terlalu menyia-nyiakan bakat, aku melihat dia membersihkan untukku. Dan membawakan makanan. Aku tidak tega, sungguh. Manfaatkan bakat seseorang dengan baik. Aku menempatkannya di posisi yang lebih sesuai dengan perkembangan dirinya. Ini baik untuk seluruh perusahaan kita. Kamu pikir aku duduk di kantor sepanjang hari? Dan tidak tahu apa? Sekarang seluruh perusahaan membicarakan hubunganmu dengan Lin Meiya dan Chen Ze. Hal yang tidak jelas. Aku beri kamu 3 hari. Selesaikan masalah dengan wanita ini, 3 hari lagi. Aku tidak ingin melihatnya lagi di perusahaan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Lin Meiya? Kerja adalah kerja, dia sudah putus dengan Chen Ze. Sekarang dia hanya sekretarisku, tidak ada hubungan apa-apa. Yang bersih akan tetap bersih. Hanya karena orang-orang di perusahaan bilang, aku harus memecatnya? Bukankah itu secara tidak langsung mengakui? Sekarang semua orang bilang, kamu mengejar Lin Meiya. Dan sengaja ingin memecat Chen Ze. Kamu tahu tidak betapa buruknya dampak dari hal ini. Mulut ada di orang lain, bagaimana mereka bicara aku bisa mengontrol? Aku sudah bilang, kita berdua hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Saya hanya perlu menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik? Kamu selalu hanya memikirkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu mempertimbangkan orang lain? Sekarang masalah ini hanya beredar di dalam perusahaan. Jika ini menyebar keluar, tahukah kamu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat grup O menjadi bahan tertawaan? Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan beberapa hari, tapi sudah menimbulkan masalah besar. Saya rasa perusahaan ini suatu hari nanti akan hancur di tanganmu. Kakak, saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya. Saya sama sekali tidak ingin mengambil alih perusahaan ini. Meskipun saya tidak terlalu mengerti apa yang dipikirkan ayah. Tapi dia sangat peduli padamu. Jadi, tolong jangan terlalu memikirkan hal ini, oke? Apakah kamu tidak tahu apa yang dipikirkan ayah? Jika kamu benar-benar tidak ingin campur tangan, mengapa kamu datang ke perusahaan? Bukankah kamu paling benci bekerja kantoran? Kamu bilang tidak ingin mengambil alih perusahaan. Tapi setiap hal yang kamu lakukan sekarang adalah tantangan terhadap otoritas saya. Awalnya saya hanya mengira kamu manja dan kekanak-kanakan. Tapi saya benar-benar tidak menyangka. Di balik sifat manja dan kekanak-kanakanmu ada kepalsuan. Kamu sangat mirip dengan ayah dalam hal ini. Kakak, apakah kamu harus berkata seperti itu? Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan salah. Sejak kamu lulus kuliah, kamu berubah total. Kamu semakin dingin padaku. Bahkan kamu tidak mau menatapku. Dulu waktu kecil, kamu sangat baik padaku. Ayah sibuk bekerja. Ibu minum sendirian di rumah. Dan saat itu hanya ada kamu. Kamu begitu hebat. Saya selalu bersyukur kamu adalah kakak saya. Saya selalu bangga padamu. Tapi mengapa sekarang bisa menjadi seperti ini? Apakah hanya karena saya adalah anak kandung ayah? Saya tidak pernah ingin bersaing denganmu, sungguh. Saya bisa melepaskan segalanya. Jadi kamu masih begitu kekanak-kanakan. Kamu hanya melihat masalah dari sudut pandangmu sendiri. Kamu bukan saya. Kamu tidak akan mengerti perasaan saya. Pokoknya sekarang, sebagai presiden direktur grup, saya memerintahkanmu untuk segera memecat Lin Meiya. Lin Meiya tidak melanggar peraturan perusahaan apapun. Saya tidak akan memecatnya.
Baju yang kamu kotorin itu, nanti akan saya serahkan ke mereka untuk dicuci. Setelah dicuci bersih, saya akan mengantarkannya langsung ke kamu. Mia, maafkan kejadian hari ini. Kami terlalu memanjakan Wei Wei. Nanti kalau ada waktu, saya akan bawa Wei Wei datang langsung untuk minta maaf, oke? Saya juga tidak kamu sama Wei Pie. Saya sudah siapkan beberapa baju, kamu pilih-pilih saja. Kalau tidak ada yang disuka, bisa ganti yang lain, tidak masalah. Saya tunggu di bawah. Pilih-pilih saja, jangan sungkan. Jaga baik-baik. Nona Lin, silakan pilih. Beli makan lama banget, aku hampir mati kelaparan. Kenapa kamu di sini? Kantor saya kok jadi begini? Bagaimana, romantis kan? Saya minta bantuan resepsionis untuk dekorasi. Makan siang penuh cinta. Kamu datang bawa makanan untukku? Lumayan juga kerjanya. Aku hampir mati kelaparan. Makanan ini beli di mana? Belly APA? Ini semua masakan Tante Wang. Tante Wang? Maksudmu Tante Wang di rumahmu itu? Bukannya dia sudah lama berhenti kerja? Demi kamu, saya cari sampai ke rumahnya, maksa dia masakin. Semua makanan favoritmu waktu kecil. Rasanya masih sama kayak dulu kan? Nanti aku akan bawa makanan setiap hari. Kamu mau makan apa? Bilang saja ke aku. Aku akan bilang ke Tante Wang untuk masakin. Oh ya, kamu tidak tahu. Barusan di bawah, aku ketemu lagi sama si wanita brengsek Lin Meia. Dia bohong bilang dia sekretarismu. Bahkan dia beli makanan murahan di warung pinggir jalan. Mau dikasih ke kamu, bikin perutmu kotor. Kalau aku tidak kasih dia pelajaran, dia pikir kamu gampang ditipu. Dan aku sudah bantu cari tahu. Dia sendiri mengaku, dia sengaja merayu kamu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia mana? Dia beneran sekretarismu? Kenapa? Dia tidak boleh jadi sekretariku? Aku yang suruh dia beli makanan di warung pinggir jalan. Sampai sekarang belum kembali. Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Jangan telepon dia lagi, kakakku sudah membawanya pergi. Biarkan dia benar-benar menghilang, orang seperti dia. Sama sekali tidak pantas menjadi sekretarismu. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Makan dulu, ini khusus dibuat untukmu. Setidaknya makan beberapa suap. Aku memang tidak berani melawan. Aku memang menggoda Ouyang, aku menggoda dia. Kenapa? Aku menggoda dia dan aku bersamanya. Kamu keberatan? Kamu lihat kan, saat itu ada yang merekam, ini buktinya. Aku tahu kamu mengakukan. Kamu mengaku kamu menggoda Ouyang, wanita jalang. Pelakor busuk. Kamu pelakor busuk. Kamu lihat aku ngapain? Dia sudah mengaku dia menggoda kamu. Aku memberinya pelajaran, kenapa tidak boleh? Pak Li. Baju yang Anda pindahkan untuk Nona Lin, tidak ada satupun yang dia pilih. Kenapa? Dia tidak suka? Dia pergi sendiri ke toko kecil di seberang untuk membeli. Oke, aku tahu. Kalau begitu, Pak Li, aku pulang dulu.
Halo. Setelah diskon 50%, berapa harganya? 128. Oke, aku ambil. Di mana ruang ganti di sini? Di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Paman Lee. Sama-sama. Tadi sudah menyiapkan begitu banyak baju bagus untukmu. Tidak ada satupun yang kamu pilih, malah harus pergi sendiri untuk membeli. Kenapa? Paman Lee. Baju-baju itu terlalu mahal. Tidak cocok dipakai olehku. Aku tidak bisa menerimanya. Apalagi, tadi kamu membawaku pergi dari sana. Menyelamatkanku dari kesulitan, aku sudah sangat berterima kasih. Minum jus. Terima kasih. Turun. Aku tidak mau turun. Turun. Aku tidak mau turun. Kemuna Pain? Aku tidak mau turun. Jangan tarik aku. Aku tidak akan minta maaf. Jangan harap. Lepasin gue. Yang lepasin. Lepasin gue. Gue mati-matian gak akan minta maaf ke dia. Itu Lin Mei pasti lagi jebak lu. Lu malah suruh dia jadi sekretaris lu. Lu kemasukan obat apa sih? Lepasin. Gue gak akan minta maaf ke dia. Lu lepasin gue. Lepasin. Lepas lu lepas. Lepas. Lepasin. Lepas. Minta maaf. Gak mau? Lin Mei sekarang sekretaris gue. Berarti dia orang gue. Lu ganggu dia sama aja ganggu gue. Lu mau minta maaf atau enggak? Kak, kok gak bantu gue sih? Lin Mei kok jadi munafik gini sih lu? Di belakang beda lagi. Di depan gue. Orang gak kekala lu merayu Ouyang. Sekarang sok suci lagi. Gue bantu lu malah gak terima. Wei, udah cukup belum ulahnya? Lihat diri lu sekarang jadi APA. Bikin salah gak tahu minta maaf. Malah nyalahin orang lain terus. Ini yang diajarin keluarga Li ke lu? Ini yang lu pelajari waktu kuliah di luar negeri? Ini sopan santun yang seharusnya lu punya? Paman Lee. Jangan marah-marah dong. Gue baik-baik aja kok. Lobi hotel banyak yang lihat, jangan dipaksa dia. Gak boleh. Li Weiwei. Hari ini lu harus minta maaf ke Lin Mei. Atau jangan salahin gue kalau gue cuekin lu nanti. Maaf. Gue seharusnya gak naro mie dan pangsit udang di kepala lu. Kepala siapa? Lin Mei. Oke, gue terima maaf lu. Gak apa-apa kan? Emang kenapa? Gue baik-baik aja kok. Sungguh minta maaf. Gue sekali lagi minta maaf atas nama Wei. Gini aja, biar tunjukin niat baik, gue yang traktir. Makan bareng Mei. Sebagai ganti rugi. Ouyang temenin gimana? Gimana pendapat Mei? Makasih. Dari tadi masuk sampai sekarang, sepatah kata gak ngomong.
Ada masalah ya? Hari ini di lobi perusahaan. Kamu tahu adegan antara Lin Meya dan Li Weiwei? Saya sudah memberitahu Ouyang untuk segera memecat Lin Meya. Semoga dia setuju. Bagaimana pendapatmu tentang Lin Meya menjadi sekretaris Ouyang? Bagaimana lagi? Saya dan Lin Meya sudah tidak ada hubungan lagi, dia datang atau tidak ke perusahaan Ouyang. Menjadi sekretaris Ouyang atau tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Justru kejadian ini sekarang sedang ramai dibicarakan. Saya justru berpikir kita bisa memanfaatkan situasi ini. Sebenarnya di dalam perusahaan sudah ada rumor. Lin Meya mengkampanye saya. Untuk mendekati Ouyang, dia menggoda Ouyang dan menjadi sekretarisnya. Sekarang dia di lobi, di depan semua orang. Dia mengakui bahwa dia menggoda Ouyang dan bersama dengannya. Menurutmu, setelah kejadian seperti ini, apakah para pemegang saham besar dan kecil di Dewan Direksi masih akan mempercayakan perusahaan Ouyang ke tangan Ouyang? Dan ayahmu tidak tahu apakah dia sudah tahu tentang ini? Jika dia tahu, apa reaksinya? Tidak hanya itu. Gosip yang sedang ramai ini. Kita bisa memanfaatkannya lebih jauh. Pada rapat perusahaan berikutnya, kita bisa memberikan tanggung jawab besar kepada Ouyang. Memberikan rencana promosi perusahaan untuk paruh kedua tahun ini kepadanya. Tidak bisa. Dia akan menghancurkan perusahaan. Karena masih ada kamu. Kamu tidak akan berdiam diri melihat Ouyang menghancurkan perusahaan Ouyang. Jadi kamu sudah menyiapkan rencana cadangan. Menunggu saat dia gagal, kamu akan maju. Mengambil alih kendali. Begitu. Semuanya akan kembali ke jalurnya. Tapi, dalam proses ini, semua orang akan melihat dengan jelas bahwa Ouyang hanyalah boneka yang tidak berguna. Begitu, dia akan semakin jauh dari posisi ketua dewan direksi. Terima kasih. Sama-sama. Kita ganti tempat makan saja. Sudah sampai di sini, kenapa ganti tempat? Tempat duduk di restoran ini sudah saya pesan sebelumnya. Masakan mereka sangat otentik. Aku tahu masakan mereka enak. Aku cuma pengen makan yang lain hari ini. Kamu ini kadang cerah, kadang hujan. Cuma aku yang bisa tahan, tahu? Baiklah, aku akan bilang ke bos. Tunggu di sini ya, sebentar. Halo. Pak Li sudah datang. Pak Wang, maaf sekali. Tempat yang kamu sisihkan untukku hari ini, mungkin harus kubatalkan. Ada urusan mendadak, maaf sekali. Tidak masalah. Cuma hal kecil seperti ini, telepon saja bilang. Kenapa harus repot-repot datang langsung? Itu juga baru diputuskan setelah sampai di bawah. Tentu saja aku harus memberitahumu, kalau tidak nanti. Bagaimana kamu bisa menyisihkan tempat untukku? Ini jadi terlalu formal. Sudah, kamu sibuk dulu, lain kali aku datang lagi. Baik, aku sibuk dulu, sampai jumpa.
hari ini terima kasih ya. Hal kecil. Tapi video kamu itu sudah menyebar luas di perusahaan. Bukannya kamu biasanya hebat ya? Kenapa hari ini sampai dilakukan seperti itu oleh Li Weiwei? Kamu juga tidak melawan. Dan lagi, di depan begitu banyak karyawan, kamu bilang apa? Kamu menggoda aku. Dan sudah bersama denganku. Apa maksudmu? Jangan salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Itu yang terbaik. Aku marah, udang dan mie tumpah di kepala. Masuk ke otak lewat celah. Aku juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba keluar kalimat itu. Lihat aku kenapa. Jujur saja, kenapa tiba-tiba ingin ganti restoran? Bukankah aku sudah bilang, aku tidak ingin makan di sini? Bohong. Lanjutkan bohongmu. Jangan main-main. Karena kakakmu sedang makan di lantai atas kan? Aku memikirkanmu, aku mempertimbangkanmu, kamu bilang kakakku. Tunanganmu sedang makan di dalam, kita semua masuk. Kalau ketemu, kamu akan sangat canggung. Benar kan, kamu saudaraku. Kamu memikirkanku dengan sangat baik, aku harus berterima kasih padamu kan? Sama-sama. Untung saja aku naik tidak bertemu kakakmu. Kalau tidak, aku sebagai kakak iparmu akan sangat canggung. Aku ajak kamu ganti restoran. Terima kasih. Setelah mengantar sekretariku, repot-repot mengantarku lagi. Aku bilang ya. Kamu harus baik pada sekretarimu ini. Kalau suatu hari kamu menyakitinya, membuatnya marah. Sekretaris Anda ini kabur. Saya siap mengambil alih kapan saja. Ini semua adalah akibat dari Anda dan adik kandung Anda sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu tertarik pada Lin Mei ya? Halo Ibu. Kamu di mana? Cepat pulang. Ada APA? Kamu harus pulang, jangan biarkan nenek menunggu lama. Saya pergi. Hati-hati.
Tuan Fujiwara. Tolong tambahkan 1 teko lagi. Baik. Terima kasih. Lebih baik minum sedikit saja. Tidak apa-apa. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Tolong berikan saya seporsi nasi bambu. Lawan. Ya, saya memang tidak berani melawan. Saya memang menggoda Ouyang. Apa masalahnya? Saya menggoda dia dan saya bersamanya. Ada masalah? Wanita jalang ini, saya sudah tahu. Saya tahu kamu mengaku menggoda Ouyang. Wanita jalang, pelakon. Ouyang, turun sekarang. Li Weiwei, apa yang kamu lakukan? Kakak, kamu datang tepat waktu. Wanita jalang ini mengaku menggoda Ouyang. Dia bilang dia sudah bersama Ouyang. Diam. Kakak, kenapa kamu membelanya? Kamu lupa dia menyerang saya dengan anger merah? Li Weiwei, sudah cukup kamu membuat keributan? Memalukan. Ayo pergi. Inilah sekretaris baru yang kamu pilih sendiri. Lulusan dari Paris, mahasiswa terbaik yang direkomendasikan oleh dosen. Ayah, ini ada kesalahpahaman. Ayah. Wanita ini bernama Lin Meia. Dia seorang yatim piatu. Sejak kecil diadopsi oleh ayah angkatnya. Ayah angkatnya mengelola sebuah warung pinggir jalan. 3 tahun lalu dia pergi belajar ke Eropa. Awalnya dia punya hubungan dengan seorang manajer di perusahaan. Tapi beberapa waktu lalu dia kembali dari studi. Dan dia salah mengambil bagasi Ouyang di pesawat. Sejak itu dia terus mengejar Ouyang. Seketika itu juga putus dengan pacarnya. Entah dia pakai cara apa. Bisa jadi sekretarisnya Ouyang. Kakak, kamu bener nggak sih? Chen Zhe yang ninggalin Lin Meia. Oh Rui, kabarin bagian personalia. Segera pecat Lin Meia. Suruh sekretaris yang dulu balik. Ayah, kemampuan kerja Lin Meia sangat bagus. Hari ini Li Weiwei yang ngebully dia. Dia cuma ngomong begitu karena kesal. Dia sama sekali nggak ngoda aku, kita juga nggak pacaran. Gadis yang baik. Gadis yang sopan, bisa ngomong begitu? Bagaimana pandangan semua orang di perusahaan terhadapmu, kamu tahu nggak? Bagaimana kamu mau ngurus perusahaan ini nanti? Coba bilang. Aku nggak peduli mereka ngelihat gimana. Lagi pula aku juga nggak berniat ngurus perusahaan ini. Lin Meia nggak salah, kalau kamu pecat Lin Meia. Maka pecat aku juga dulu. Anak sialan ini. Mau nambah apa lagi nggak? Nggak usah. Makan dong. Kapan keluar? Udah beberapa hari keluar. Bukannya masih setahun lagi? Aku berkelakuan baik. Jadi dibebaskan lebih cepat.
Kamu baik-baik aja? Xiao Rui baik-baik aja nggak? Hal seperti ini, kenapa nggak dihentikan lebih awal? Maaf ayah. Aku udah ngingetin Ouyang, suruh dia pecat Lin Meiya. Tapi keadaan jadi kayak gini sekarang. Juga nggak aku duga. Kamu tinggal di luar udah biasa kan? Lumayan. Biasa aja ya. Cepetan pulang istirahat. Ayah juga cepetan istirahat. Ayo, jangan nangis lagi ya, jangan nangis. Lihat nih, sedih banget, udah nangis jelek nih. Udah jangan nangis lagi. Nanti abang kamu pulang, kita omongin bye-bye sama dia. Kakek, ayah, ibu, buru-buru manggil aku pulang. Ada apa sih? Berdiri. Hei sana. Silakan pindah. Li Dong. Ada masalah APA? Dia adik kandungmu sendiri. Kenapa malah bantu orang lain menyakiti adikmu? Sejak Kessel Weiwei, kami tak pernah sentuh satu helai rambut pun. Tapi Lin Meiyu berani memukulnya. Dia sekretaris Ouyang ya? Besar kita sekeluarga carry dia. Ayah, ikut juga ya? Aku mau tanya berani apa dia mukul orang. Aku pergi. Kakek, ayah ibu, mari diskusi baik-baik. Jangan gana mosai, nanti sakit badan. Weiwei. Jangan nangis. Perlebihan. Karena Weiwei sendiri yang bahas masalah ini. Maka sebagai kakak kandung, aku merasa perlu. Di hadapan kakek, ayah dan ibu. Bahas masalah ini. Weiwei keluarga kita. Anggota termuda di keluarga. Juga adik kandungku. Selalu kusayangi. Dulu Weiwei manis dan polos. Gadis baik hati. Makanya kakek dan orang tua sangat memanjakannya. Memanjakan berlebihan. Bahkan sampai terlalu dimanjakan. Entah kenapa, setelah besar Weiwei jadi semena-mena. Sombong dan tak terkendali. Mungkin kalian tidak tahu. Sikap Weiwei di luar. Benar-benar tidak tahu diri. Makanya sebagai kakak, ketika dia mempermalukan keluarga, aku harus mendisiplinkannya. Mendisiplin? Kau tahu Weiwei. Lin Meiyu bilang mau mendisiplin Weiwei. Kalau mau didik, kami yang urus. Kenapa malah bantu orang luar? Urusan keluarga mana perlu campur tangan orang luar. Ayah, jangan bantu orang luar. Kakek benar, jangan marah dulu. Aku belum selesai bicara. Sebenarnya kejadian hari ini, Weiwei yang menyiram makanan dan kuah. Semuanya dituangkan ke tubuh Lin Meiya. Terakhir kali, Lin Meiya menuangkan sebotol penuh anggur merah. Kei coba, kenapa waktu itu kamu diam saja? Waktu itu aku juga ada di tempat. Kenapa dia harus menuangkan sebotol penuh anggur merah?
ke tubuhmu? Apa kau tidak tahu alasannya? Ingat bagaimana kau menghinanya waktu itu? Kata-kata kotor yang kau kenakan untuk menghina. Di depan kakek, ayah dan ibu. Aku malu untuk mengulanginya lagi. Wei Wei. Kau sudah dewasa. Harusnya bisa mengendalikan ucapan dan tingkah lakumu, ya? Lin Meya berasal dari keluarga biasa. Memang dia tidak sekaya kau. Tapi uangnya diperoleh dari kerja keras. Tiangong sendiri, Sen Demi Sen. Dia tidak berutang pada siapapun. Tidak perlu bantuan siapa-siapa. Jadi saat kau menghinanya, pikirkan baik-baik. Apa arti sebenarnya dari rasa hormat? Lihat dia. Masih membela Lin Meya. Padahal aku yang dilecehkan. Lin Meya sendiri sudah mengaku. Dia menggoda Ouyang. Kalau tak ada niat jahat. Kenapa saat kutuangkan kuah sayur dia tidak melawan? Aku sedang menegakkan keadilan. Ki Dailan, menurutku, kau seperti tikus tak sadar akan jebakan. Sudahlah, tak perlu bertengkar di depan kakek dan orang tua. Mari kita selesaikan. Begini saja. Ayah, ibu, kakek, tolong ke ruang audiovisual. Aku punya rekaman video yang akan menunjukkan siapa yang salah. Kau juga ikut. Ayo. Rekaman apa? Lihat ini. Kau pembuat onar. Lawanlah. Kekek. Jangan teriak. Jangan cengengesan. Duduk yang benar. Perkataan Dongdong masuk akal. Mulai hari ini, tanggung jawab mendidik Wei Wei serahkan padamu. Kalian berdua jangan ikut campur lagi. Jangan urus lagi. Siap gerak Jerik Wei Wei. Segera laporkan padaku. Mengerti? Kakek. Tenang saja, saya tahu harus berbuat apa. Duduk tegak. Halo Siu. Hello Mia. Kamu sudah istirahat? Saya belum tidur. Aku merindukanmu. Aku juga. Aku juga sangat merindukanmu, Siu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ayahmu seharusnya setuju kamu tinggal di dalam negeri, kan? Belum sepenuhnya setuju. Tapi saya sudah dapat pekerjaan baru. Benarkah? Itu bagus sekali. Semuanya berjalan lancar. Lancar? Kamu tenang saja. Kalau begitu, kapan nikah? Halo. Halo Meya, kenapa kamu diam saja? Meya, kamu kenapa? Ada masalah ya? Tidak ada apa-apa, Siu. Tidak, pasti ada. Apakah Chen Ze menyakitimu? Siu. Chen Ze putus denganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu cerita padaku, cepat cerita padaku. Tidak apa-apa, kamu cerita saja padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi dulu. Ceritanya panjang.
Selalu di saat-saat seperti ini, Xiu seperti spons yang kuat. Dia akan dengan tenang mendengarkan ceritaku dan menampung air mataku. Dia selalu punya kemampuan untuk menghancurkan kegelapanku dalam sekejap. Lalu, menyuntikkan obat penenang jiwa yang kuat untukku. Tangan ini harus melingkar. Melingkar. Seperti memeluk bola. Ayah, kakek Wang sudah sarapan. Baik, tunggu kami selesai latihan ini dulu ya. Bibi Liu, coba cicipi kue gulaku ini. Paman, kamu juga, ambil satu. Boleh kan? Sepertinya sinar matahari hangat Paris juga menyebar melalui jaringan, membuatku tak sempat menghitung tetesan hujan. Awan burung sudah diam-diam menghilang. Xiu memberitahuku, kesedihan dan penderitaan selalu tak terhindarkan. Tapi kapanpun itu, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Belajarlah untuk berkata pada dirimu sendiri, maaf. Dan lebih penting lagi, belajarlah untuk berkata pada dirimu sendiri, tidak apa-apa. Aku tiba-tiba mengerti dan menjadi lebih tegas. Direktur, Pak Ou belum datang. Ikutlah denganku sebentar. Duduklah. Maka aku akan langsung ke intinya. Nona Lin, aku harap kamu bisa mengundurkan diri secara sukarela. Asalkan kamu meninggalkan Ouyang, grup tidak akan menuntutmu atas pelanggaran kontrak. Bahkan akan memberimu gaji selama 15 bulan lagi. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang riwayat pekerjaanmu. Aku akan merekomendasikanmu ke perusahaan yang sama kuatnya. Ini adalah syarat terbaik yang bisa kuberikan padamu. Direktur, aku rasa Anda pasti melihat atau mendengar sesuatu. Jadi ada kesalahpahaman antara aku dan Ouyang. Kami hanya memiliki hubungan kerja yang normal, tidak ada yang lain. Anda tidak puas dengan syarat yang kuberikan. Jika itu karena kejadian di lobi kemarin, aku bisa menjelaskan. Apa yang kukatakan itu tidak benar. Itu dilakukan dalam situasi khusus yang tidak bisa dihindari. Untuk pernyataan yang tidak benar itu, dan dampak buruk yang ditimbulkan, itu karena aku kurang mempertimbangkan. Aku minta maaf. Jika itu karena masalah kemampuan kerjaku, Anda hanya perlu berkata, aku akan segera pergi tanpa syarat apapun. Tapi sekarang, hanya karena sedikit gosip, Anda memintaku untuk mengundurkan diri. Aku tidak menerima. Aku tahu kekhawatiran Anda. Tapi tolong beri aku satu kesempatan. Bahkan jika aku pergi sekarang, pandangan orang terhadapku dan Ouyang tidak akan berubah sama sekali. Mengapa aku tidak bisa tetap di sini dan membuktikan diriku? Sebenarnya, menurutku, Ouyang tidaklah sesekilas yang terlihat tidak berpengetahuan. Dia sebenarnya cukup mampu. Setelah saya membuktikan diri saya bersih, baru saya pergi juga tidak terlambat. Bagaimana menurut Anda? Direktur Utama, bagaimana menurut Anda?
Pada paruh tahun ini, perusahaan telah menginvestasikan dana di media cetak, media online, media televisi, serta aktivitas offline yang telah melebihi anggaran tahunan kami sebesar 65%. Pagi ini yang mana? Promosi dan publisitas di beberapa fashion week, serta membeli ruang iklan di berbagai e-commerce. Silakan duduk. Saya ingin menyela sebentar. Semua kepala departemen ada di sini. Saya ingin mengumumkan satu hal, mulai hari ini. Dilarang keras bagi karyawan grup kami, baik di perusahaan maupun di internet, untuk menyebarkan rumor tentang Ouyang dan Lin Meya. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang, tidak lebih dari itu. Jika saya menemukan ada orang yang berspekulasi tanpa dasar tentang hubungan mereka, Ouyang Group akan segera meminta orang tersebut untuk pergi. Siapapun itu. Saya sudah selesai. Lanjutkan. Mengenai biaya sebenarnya dari peluncuran produk baru ini, kita harus mengontrolnya dalam anggaran ini. Tidak lebih dari 50%. Saya sudah melihat skema promosi keseluruhan saat ini. Kita perlu menyesuaikan kembali. Kita harus ingat keakuratan skema sebelumnya, yang langsung tercermin dalam efek promosi acara. Saya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan, tetapi saya tidak bisa menerima yang biasa-biasa saja. Jadi, Direktur Utama, pekerjaan eksekusi skema promosi keseluruhan grup untuk paruh tahun kedua. Saya ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Ouyang. Bagaimana menurut Anda? Baik, tidak masalah. Baik, Direktur Ouyang. Mulai sekarang, Anda adalah penanggung jawab proyek ini. Saya akan meminta departemen terkait untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Kenapa kamu begitu mudah setuju? Apakah kamu benar-benar mengerti situasinya? Kamu beritahu saya dulu, apa yang ayah saya katakan padamu? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Atau kamu yang mengatakan sesuatu pada ayah saya? Semalam saya mempertaruhkan nyawa untuk membela kamu. Kenapa pagi ini tiba-tiba dia berdiri di pihak kita dan membela kita? Jadi, kamu sama sekali tidak punya hubungan dengannya? Tidak. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bisa jamin dengan integritasku. Nonalen, tolong katakan padaku. Di hatimu, sebenarnya Ouyang itu seperti apa? Ketika pertama kali mengenal Ouyang, aku pikir dia hanya orang kaya yang suka jalan-jalan keliling dunia. Seorang parasit yang lahir dari keluarga kaya. Tapi setelah aku dan Ouyang salah mengambil koper, baru aku tahu. Dia tidak hanya jalan-jalan keliling dunia, tapi dia sedang mengikuti pertandingan free fight. Ya, tapi dia tidak pernah menang. Selalu dipukuli sampai babak belur, penuh luka. Dia tidak pulang karena harus berobat di luar negeri. Lukanya belum sembuh. Pertandingan berikutnya sudah dimulai lagi. Begitu terus berulang, tanpa lelah. Di dalam koper Ouyang, hampir semua barangnya berhubungan dengan free fight. Hanya ada satu, yaitu foto keluarga Anda, Pak Direktur. Dia bertarung dalam free fight, menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk membuktikan dirinya. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Tidak ingin orang menganggapnya sebagai anak kecil. Dia membawa foto keluarganya kemana-mana, menunjukkan bahwa di dalam hatinya merindukan kehangatan keluarga. Singkatnya, menurutku, Ouyang adalah orang yang cerdas, baik hati, dan punya rasa keadilan yang tinggi. Aku percaya padanya, aku yakin dia bisa sukses.
Pagi ini Pak Direktur datang mencariku. Dia meminta aku untuk mengajukan pengunduran diri. Aku tidak setuju. Aku bilang padanya, bahkan jika aku pergi, aku harus pergi setelah kesalahpahaman antara kita berdua diselesaikan. Begitulah. Jujur saja, apakah ayahku memberimu syarat tertentu? Kenapa tiba-tiba kamu jadi satu barisan denganku? Dan begitu peduli dengan hidupku? Bukannya kamu sangat ingin resign dari sini? Pergi dengan malu bukanlah gaya saya, Lin Meya. Kedua, untuk membuktikan ketulusan saya, harus membuktikan ketulusanmu dulu. Jadi kita berdua sekarang seperti dua orang dalam satu perahu. Kita harus bekerja sama. Baiklah, kembali ke topik. Yang akan kita hadapi selanjutnya adalah tembakan pertama dari promosi keseluruhan semester kedua, 4 pertunjukan. 4 pertunjukan, Ouyang. Dengan anggaran yang kita miliki sekarang, sama sekali tidak cukup. Belum lagi biaya waktu untuk merencanakan ulang seluruh skema. Sekarang kita tidak punya uang, tidak punya waktu. Apalagi, semua orang bisa melihat kakakmu sengaja menyulitkanmu. Bagaimana bisa kamu begitu antusias? Langsung menerima hal ini? Tentu saja saya tahu dia sedang menyulitkan saya. Makanya saya harus lebih aktif menerima hal ini. Kalau tidak, bukankah itu berarti Ouyang takut? Saya sudah berlatih seni bela diri campuran selama 5 tahun. Saya sudah mengikuti banyak kompetisi besar kecil. Jangan tertawa. Selama 4 tahun pertama, saya bahkan tidak pernah menang satu ronde pun. Saya terus kalah dan kalah. Sampai saya bosan. Saya bilang pada diri sendiri, Ouyang, berhenti saja ikut kompetisi, tinggalkan olahraga ini. Kamu tidak berbakat, kamu tidak cocok. Tidakkah lebih baik kamu menjadi anak orang kaya yang santai saja? Tapi kemudian saya berpikir, kenapa sih? Hidup hanya sekali. Kenapa hidup saya harus diputuskan oleh kata-kata kalian? Jadi saya berusaha lebih keras, berlatih lebih giat, mempelajari teknik, menyusun taktik. Begitulah, tahun ini saya akhirnya melewati ronde pertama. Sebenarnya saya tahu, di mata banyak orang, saya hanyalah boneka yang didorong ke depan oleh ayah saya. Semua orang menunggu untuk menertawakan saya. Sebenarnya ini sama seperti kompetisi. Kalah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kamu bahkan tidak punya keberanian untuk kalah. Saya akhirnya bisa menerimanya. Keluar dari grup OU, statusku adalah pecundang. Tapi aku takkan membiarkan orang memanggilku pengecut. Lagi pula, Ouyang bukanlah orang lemah. Aku bahkan belum sekalipun melayan pukulan. Berdasar apa dia yakin aku pasti kalah?